Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Fahmia Triudanti. I'm from Science Education Study Program in University of Surabaya, and my last ID number is 146. And now I want to presentation about my learner worksheet about the cells. And now yang saya akan presentasikan ini adalah LKBD kedua saya, yaitu LKBD Men's On. Yang mana LKBD Men's On adalah LKBD yang lebih menguji atau memberikan pengetahuan kepada peserta didik tentang teori cells. Baik, langsung saja pada halaman pertama di sini akan disajikan mengenai basic kompetensi, ada learning objective, kemudian ada feeling introduction. Untuk basic kompetensi sendiri di sini adalah learner recognize cells as the smallest unit of living things. Jadi peserta didik akan mempelajari mengenai sel sebagai unit terkecil pada makhluk hidup dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Lalu untuk instruksi yang akan dilakukan pada LKPD ini, yang pertama adalah prepare your stationery. Jadi peserta didik harus menyiapkan catatan atau alat tulis, kemudian menuliskan grup identify, membaca, memahami, dan mengerjakan, kemudian mengumpulkan sesuai dengan waktu yang disediakan, dan tetap semangat. Pada halaman ketiga juga terdapat konsep map atau peta konsep pada LKPD ini. Langsung saja, seperti pada LKPD hands-on sebelumnya, pada hands-on juga peserta didik dibuat dalam sebuah grup, yang mana satu grup terdiri dari 4 orang. Di sini peserta didik harus menonton video yang sudah disediakan. Terdapat 2 video. Yang pertama, video mengenai cells are the smallest organizational units that form the basic of life, dan video kedua mengenai compares and contrasts prokaryotic cells and eukaryotic cells before exploring organelle structure and function. Dari 2 video ini, kemudian peserta didik akan mengidentify problem. Peserta didik harus mengisi identifikasi masalah dari 2 video tersebut, yang mana terdapat 3 pertanyaan dan harus dijawab dengan penjelasan yang tepat. Lalu di sini terdapat activity 1. Dalam activity 1, peserta didik akan disajikan suatu studi case dan peserta didik harus menganalisis mengenai studi case tersebut. Studi case tersebut menceritakan mengenai seorang anak yang jatuh dari sepeda dan memiliki luka di bagian kakinya. Jadi peserta didik harus menganalisis apa yang terlihat di bagian kaki tersebut dan bagaimana bentuk dari darah yang keluar. Selanjutnya, setelah itu di sini juga terdapat 4 foto, yang mana di antara 4 foto ini peserta didik harus memilih mana yang termasuk menggambarkan sel. Setelah itu, memasuki pada activity kedua, di sini disajikan suatu gambar mengenai sel sebuah tumbuhan. Nah, dalam sel ini peserta didik harus mencari literatur lain mengenai organel-organel sel yang ada pada makhluk hidup, baik pada tumbuhan ataupun hewan. Nah, setelah menemukan literatur tersebut, peserta didik menuliskan pada kolom yang di bawah ini. Kemudian lanjut pada activity ketiga. Pada activity ketiga ini disajikan suatu gambar, yaitu gambar yang pertama gambar pohon, dan yang kedua adalah gambar seekor panda. Dari 2 gambar ini, peserta didik harus menuliskan the physical difference between the 2 images above. Jadi peserta didik menuliskan mengenai perbedaan dari secara fisik dari 2 gambar ini. Bagaimana perbedaannya, warnanya bagaimana, permukaannya bagaimana, kemudian mungkin ada organ-organ yang berbeda seperti itu. Jadi peserta didik harus menjelaskan. Setelah menjelaskan tersebut, nah di sini merupakan kegiatan utama, yaitu peserta didik harus mewarnai organel sel dari gambar yang sudah disediakan. Nah, pada proses ini dikerjakan secara grup dan warnanya harus berbeda
masing-masing organel selnya. Setelah mewarnai, di sini peserta didik harus menuliskan write the name of the cell organelle according to the picture. Jadi dari gambar-gambar di atas, ini kan terdapat bentuk-bentuk organel sel yang berbeda-beda. Nah, peserta didik harus mencari sumber lain dan menuliskan gambar-gambar itu namanya apa. Dari gambar pertama, nama organel selnya apa, sampai dengan semua gambar dikerjakan dengan benar. Kemudian setelah itu baru peserta didik menuliskan kesimpulan secara keseluruhan dari pengerjaan LKPD tersebut. Jadi setelah mengerjakan LKPD ini, peserta didik harus menuliskan bagaimana sel itu, organel selnya apa saja, dan bagaimana fungsi-fungsi dari organel-organel sel tersebut. Nah, setelah itu, untuk menguji pemahaman masing-masing individu, maka di sini LKPD menyediakan suatu individual assessment about cells. Jadi, masing-masing orang harus men-scan barcode yang sudah disediakan untuk dikerjakan secara individu. Baik, mungkin itu saja tentang LKPD Men's On saya. Jadi, LKPD Men's On ini lebih sederhana dan lebih sedikit isinya, karena yang ditekankan pada pembelajaran adalah pemahaman siswa, pemahaman peserta didik. Bagaimana peserta didik itu mampu memahami teori mengenai sel itu seperti apa. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.